Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika lautan. Di sini sudah saya tulis persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, ya, yang ditulis turunan parsial kedua, ya, dari Y. Y adalah fungsi gelombang, ya. Di mana di sini fungsi gelombangnya itu tulis Y dalam kurung X, T sama dengan A dikali kosinus dalam kurung KX kurang omega T. Omega ini adalah frekuensi sudut dikali dengan waktu. Kalau K bilangan gelombang, nilai 2P dibagi dengan satu panjang gelombang, ya. Kemudian ini di sini dikali dengan X, ya, sehingga fungsi gelombangnya untuk Y adalah Y dalam kurung X, T sama dengan A amplitudo dikali kosinus dalam kurung KX kurang omega T. Ini adalah persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, turunan parsial kedua dari fungsi gelombang Y terhadap X posisi, ya, dan juga turunan parsial kedua fungsi gelombang Y terhadap E waktu, ya. B adalah apa? Kecepatan gelombang, ya. Jadi di sini kita memiliki fungsi gelombang ini Y X, T sama dengan A dikali kosinus KX kurang omega T, ya. Pertama, kita turunkan sekali terhadap posisi. Setelah kita peroleh hasil turunan pertama terhadap posisi, kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap posisi, ya. Demikian juga dengan turunan parsial fungsi gelombang terhadap T, juga diturunkan 2 kali, ya. Dari persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, ini memiliki, ya, nilai yang sama antara bahagian kiri dengan bahagian kanan. Tugas Anda adalah membuktikan, ya, persamaan gelombang umum satu dimensi ini memiliki bahagian yang sama baik kiri maupun di kanan. Itu menjadi tugas Anda. Sebelumnya, Anda turunkan terlebih dahulu fungsi gelombang tersebut 2 kali terhadap posisi dan 2 kali pula terhadap waktu, ya. Jadi pertama caranya adalah kita turunkan sekali terhadap posisi X, ya. Kita turunkan sekali terhadap posisi X. Nah, ini kita turunkan sekali, ya, fungsi gelombang terhadap X atau posisi, maka kita peroleh di sini turunan, ya, dari kosinus itu adalah minus sinus, ya. Sini X, maka kita peroleh K, ya, sehingga kita tulis di sini turunan pertama fungsi gelombang A kosinus KX kurang omega T. Omega adalah frekuensi sudut dan K adalah bilangan gelombang, maka kita peroleh, ya, do Y do X, ya, itu sama dengan minus K dikali amplitudo dikali sinus KX kurang omega T. Ini turunan pertama fungsi gelombang A kosinus KX kurang omega T terhadap posisi X, ya. Kemudian kita turunkan kita lakukan turunan yang kedua dari hasil turunan yang pertama. Hasil turunan pertamanya adalah ini, ya, do Y do X, ya, sama dengan minus K dikali amplitudo dikali sinus KX kurang omega T. Ingat di sini turunan pertama kosinus adalah minus sinus, ya, sehingga kita peroleh solusi turunan pertama fungsi gelombang terhadap posisi X itu sama dengan minus K dikali amplitudo dikali sinus dalam kurung KX kurang omega T, ya. Kemudian kita lakukan turunan yang kedua, ya,
Sinus turunannya adalah kosinus, sehingga di sini kita peroleh ya turunan kedua terhadap posisi ya X dalam hal ini, maka kita peroleh di sini K ya. Jadi di sini kita sederhanakan minus K dikali amplitudo dikali kosinus KX kurang omega T dikali K ya. Di mana tadi K yang di luar ini adalah turunan dari KX ya. Sementara turunan dari minus sinus adalah kosinus. Jadi kita tulis saja di sini minus K kali amplitudo kali kosinus dalam kurung KX kurang omega T dikali K. Sehingga kita sederhanakan di sini menjadi minus K kuadrat dikali A dikali kosinus KX kurang omega T. Ini turunan kedua terhadap posisi ya X. Do kuadrat D, do X kuadrat. Sehingga kita sederhanakan di sini ya. Do kuadrat E, do X kuadrat itu sama dengan minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang itu sendiri ya, di mana fungsi gelombang Y X, T itu bernilai A dikali kosinus dalam kurung KX dikurang omega T. Kita sederhanakan di sini menjadi turunan kedua fungsi gelombang terhadap posisi itu sama dengan minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang itu sendiri atau Y. Ya. Kemudian lakukan turunan kedua ya dari fungsi gelombang terhadap waktu. Yang pertama, Anda harus menurunkannya dulu sekali terhadap waktu, kemudian hasilnya atau solusinya turunkan lagi sekali lagi ya sehingga diperoleh turunan kedua fungsi gelombang terhadap waktu ya. Jadi turunkan sekali atau turunkan fungsi gelombang terhadap waktu ya. Pertama dari fungsi gelombang Y X, T sama dengan A kosinus KX kurang omega T. Ya, lakukan turunan pertama terhadap waktu dari fungsi gelombang ini. X, T sama dengan A kosinus KX kurang omega T. Ya. Hasilnya, Anda memperoleh solusi turunan pertama dari fungsi gelombang terhadap waktu, lakukan turunan yang kedua. Ya, atau turunkan sekali lagi terhadap waktu. Sehingga Anda peroleh turunan kedua fungsi gelombang X, T sama dengan A kosinus KX kurang omega T terhadap waktu. Ini menjadi tugas Anda ya. Jadi tugasnya turunkan sekali, kemudian hasilnya turunkan lagi sekali lagi ya. Dan itu menjadi tugas Anda ya. Jadi setelah Anda memperoleh turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap posisi dan fungsi gelombang terhadap waktu, ya fungsi gelombang terhadap posisi turunan keduanya dan fungsi gelombang terhadap waktu turunan kedua dari fungsi gelombang tersebut terhadap waktu, ya, maka Anda substitusikan ke persamaan gelombang dalam satu dimensi berikut. Ya, ini telah saya kerjakan. Ya, jadi kita peroleh turunan kedua fungsi gelombang terhadap posisi atau waktu posisi ya X ya. Do kuadrat Y, do X kuadrat itu tadi kita peroleh minus K kuadrat Y. Ya. Sementara ini 1 per V kuadrat tetap, kemudian turunan kedua fungsi gelombang Y, X, T, A kosinus KX kurang omega T terhadap waktu, ya ini sudah saya peroleh juga, minus omega kuadrat dikali dengan fungsi gelombang. Kemudian lakukan penyederhanaan dan buktikan bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan gelombang umum dalam satu dimensi ini adalah sama. Ya, di mana di sini ya saya jabarkan omega atau frekuensi sudut sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Ya, ingat frekuensi itu 1 per T ya atau 1 perioda. K adalah bilangan gelombang bernilai 2pi per lambda dan V kecepatan gelombang itu sama dengan F dikali dengan panjang gelombang ya. Jadi substitusikan ke persamaan yang telah saya sederhanakan di atas ini, K kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali omega kuadrat. Silakan substitusikan di mana di sini diketahui omega itu sama dengan 2pi dikali F, K sama dengan 2pi per lambda, V sama dengan F dikali lambda. Silakan substitusi ke persamaan di atas ini ya dan buktikan bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan gelombang umum satu dimensi ini adalah sama. Oke?
Silakan dikerjakan. Ya. Jadi yang pertama, lakukan ya turunan kedua dari fungsi gelombang Yx, T sama dengan A kosinus Kx kurang omega T terhadap posisi X, ya, 2 kali, turunkan 2 kali. Ya. Kemudian lakukan penurunan, ya, fungsi gelombang Yx, T sama dengan A kosinus Kx kurang omega T 2 kali terhadap waktu. Ya. Substitusi ke dalam persamaan gelombang umum. Berikut ya hasil dari turunan kedua terhadap posisi dan turunan kedua terhadap waktu. Ya. Kemudian sederhanakan di sini ya, dinyatakan bahwa K itu sama dengan 2pi per lambda, V bernilai F dikali lambda, dan omega itu sama dengan 2pi dikali F. Buktikan bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan gelombang umum dalam satu dimensi ini adalah sama. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.